Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kita mengucap syukur jikalau pada saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan dan kita bisa menikmati setiap hari berkat-berkat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya 9. Yesaya pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat 9. Saya akan membacakan bagi kita semua dan silakan saudaraku mendengarkan atau membaca di dalam Alkitabnya juga. Yesaya pasal 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggallah sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya ini adalah nubuatan tentang bangsa Israel terlebih dahulu kepada suku Yehuda atau yang berada di Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, perlu kita tahu bahwa orang-orang Israel pada saat itu atau orang-orang yang berada di Yerusalem sudah benar-benar meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak mau lagi mendengarkan firman Allah. Bahkan raja-raja pada saat itu, terutama mereka tokoh-tokoh utama yang melakukan kejahatan di hadapan Allah, mereka mengajak umat Allah untuk meninggalkan Tuhan. Mereka ingin umat-umat Tuhan tidak mau lagi mendengarkan firman Allah. Mereka jatuh di dalam dosa-dosa berhala. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sangat indah pada saat ini mengingatkan setiap kita. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga berkata, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan berkata bahwa lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Saudaraku yang terkasih, lembu adalah salah satu binatang atau hewan, tetapi dia mengenal siapa pemiliknya, siapa tuannya. Tetapi Israel adalah orang atau bangsa pilihan Allah, tetapi firman Tuhan mereka tidak mengenal Allah. Kenapa sampai seperti itu saudaraku? Karena mereka telah membelakangi Tuhan dan telah meninggalkan Allah dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan Tuhan? Allah menghukum mereka. Mereka dibuang ke suatu negeri. Bahkan firman Tuhan berkata di ayat ke-7, negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggangbalikan oleh orang asing. Ketika orang-orang Israel, ketika bangsa Israel yang berada di Yerusalem meninggalkan Tuhan, bahkan Allah membuang mereka di tanah orang lain, yaitu bangsa Babel. Ketika
Raja Nebukadnezar datang ke Israel, datang ke Yerusalem dan mengepung Yerusalem, bahkan dia mengambil seluruh harta-harta, bahkan barang-barang suci yang berada di Yerusalem, dan dia mengangkut ke negerinya yaitu Babel. Dan ada begitu banyak bangsa-bangsa Israel pada saat itu, orang-orang Yerusalem, orang bangsa Yehuda, mereka ditawan, dibawa ke negeri asing yaitu Babel. Mereka ditawan di sana, dijadikan budak hanya karena mereka tidak mengenal, hanya karena mereka tidak mau kembali kepada Allah, hanya karena mereka meninggalkan Tuhan, hanya karena mereka membelakangi Allah mereka. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika saudara melihat keadaan bangsa Israel, jika membaca di dalam 2 Raja-Raja, di situ dituliskan tentang riwayat-riwayat bangsa Israel bagian di utara maupun di selatan, begitu bobroknya kerohanian mereka, dimulai dari raja mereka sampai yang terendah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka menyembah berhala, dan Allah menghukum mereka, membuang mereka ke Babel, dan mereka di sana diperbudak hampir 70 tahun, kurang lebih 70 tahun mereka diperbudak di tanah Babel. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah saudaraku yang terkasih, kita tetap mengandalkan firman Allah, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita harus tetap mencari Tuhan. Jangan sampai di dalam hidup saudara-saudara kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika saudara-saudara meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita. Bahkan di situ dikatakan, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Allah meninggalkan beberapa orang yang setia kepadanya pada saat itu, termasuk Yesaya ini. Bahkan beberapa anak-anak muda seperti Daniel dan teman-temannya, mereka tetap setia kepada Allah. Bahkan di firman Tuhan berkata yang 9, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, firman Tuhan berkata, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Artinya bahwa ketika Allah menghukum Sodom dan Gomora, membakar Sodom dan Gomora dengan api yang datang dari surga. Dan di Yesaya ini mengatakan, kita pasti sudah seperti itu hukuman Allah. Tetapi mereka bersyukur karena masih ada orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah yang setia kepada Dia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah tetap setia kepada Allah. Jangan tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan engkau menunggu Tuhan menghukum hidupmu, barulah engkau kembali kepada Allah. Tetapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, mengedepankan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah satu-satunya juru selamat kita. Karena hanya Dia satu-satunya Allah pelindung kita. Dan kita telah merasakan sampai detik ini perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita semua. Saudaraku yang terkasih, kiranya perenungan pada saat ini terus mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap setia kepada Allah, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Jangan sampai kita membelakangi Tuhan, tetapi kita tetap menghadap Tuhan, mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya nanti, di dalam kesetiaan kita, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan dan bukan hukuman Allah. Saudaraku yang terkasih, jangan tunggu hukuman Allah, barulah engkau kembali kepada Allah. Tetapi tetaplah setia kepada Allah. Setiap orang yang sampai saat ini setia kepada Allah, tetaplah setia dan andalkan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu, dan firman-Nya biarlah itu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.